الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Masih membahas tentang salat qashar, mengqashar salat. Ya. Syarat mengqashar itu kan yang 4 bisa dijadikan 2. Kemarin diantaranya adalah perjalanan yang lebih dari 2 marhalah. Saat 2 marhalah itu kurang lebih 82 km. Kalau kita berjalan, tujuan kita bukan maksiat, lebih 82 km. Sini ke Balikpapan tuh lebih, sini ke Bontang tuh lebih, apalagi ke Banjar, apalagi ke Jawa, apalagi ke Jakarta, maka lebih. Boleh yang 4 rakaat dijadikan 2. Kayak apa niatnya? Dalam hati ketika takbir, ulun niat zuhur misalnya 2 rakaat fardu karena Allah Ta'ala, sama aja. Cuma kalau biasa kan 4 rakaat niatnya, kalau nya qashar jadikan 2 rakaat. Usolli fardhu zuhri rakaataini qasran fardhan lillahi ta'ala. Kalau yang kada hafal usollinya enggak apa-apa juga. Yang penting ketika mengangkat takbir 2 rakaat. Lebih afdol mana, mengqashar kah atau sempurna kah? Maka kalau perjalanannya 3 marhalah, ini kalau nya 2 marhalah 82, berarti kalau nya 1 41. Kalau nya 3 marhalah berarti 82 tambah 41 berapa tuh? 123 km. Amunnya lebih 123 km, maka lebih afdol 2 rakaat ketimbang 4 rakaat. Kalau kita berjamaah apa dengan kawan, dengan keluarga, jalan ke Bontang, jalan ke pantai, ke Beras Basah, jalan ke Muara Badak, maka lebih afdol itu sebenarnya mengqashar. Tapi kan santai aja, kada sibuk, ya lebih afdal mengqashar karena lebih, ulun rasa ke Bontang itu lebih lah 123 lebih, ke Badak Bang lebih juga. Oh, kalau nya sampai masuk sana Bang, kalau nya lebih ke situ, maka kalau lebih 3 marhalah pokoknya hitungannya 3. 1 marhalah 41 km kurang lebih. Kalau nya 3 lebih afdal di qashar, kalau nya 2 boleh mengqashar. Nah, permasalahannya kalau 4 kawan, imam kita kada tahu kawan ini mengqashar kah 4 kah? 4 ini belakang bayang. Kawan sama-sama musafir, tulak kahaulan abah guru. Kawan di Bukit Soeharto atau di Gunung Rambutan sana, sembahyang jadi imam. Kita nih qashar kah? Sempurna kah 4 rakaat? Enggak tahu, imamnya sudah ada. Maka boleh menggantungkan niat, ya Allah Allah kalau nya imam ini 2 rakaat ulun 4. Makanya mau 4 imam karena Allah. Ulun sholat zuhur mau 4 imam karena Allah Ta'ala. Bolehnya dosa disambat 4-nya 2-nya dosa, 4 imam aja boleh. Ulun kan sengaja sholat zuhur 4 imam karena Allah, fardu karena Allah Ta'ala. Ulun sholat fardu zuhur 4 imam karena Allah, dalam hati Allah, dalam hati ulun niat fardu zuhur 4 imam karena Allah Ta'ala. Selesai, imamnya 2 kah 4 kah terserah ya. Kecuali imamnya arba'a rakaatin, ya aku Allah niat sholat zuhur 4 rakaat, udah sama sembahyang berubah pikiran, udah 2 aja gini ya. Nggak boleh, imam tidak boleh, harus menentukan sikap dari awal, ngarannya pemimpin kan. Belum rasa cukup lah permasalahan qashar ini, sama kerjaannya kecuali hanya 2 rakaat, dan coba dikerjakan untuk mengamalkan ilmu sesekali. Berjalan jangan kada mengqashar karena untuk menguatkan ilmu kalau dipelajari aja kada kuat, kecuali diamalkan jadi kuatnya. Apabila boleh mengqashar dari rumah kah udah boleh. Kalau kita ke Balikpapan harus keluar dari Samarinda dulu minimal.
Di Bukit Soeharto kan, tahu Sumedang kan, baru boleh. Kalau dalam rumah udah boleh. Mau jalan jauh dari rumah aja mengkosor, nggak boleh. Sekarang masalah jamak, ini penting juga disampaikan. Jamak ini mempunyai sebab pertama karena perjalanan jauh tadi sama 82 km. Atau karena hujan, tapi hujan ini banyak syarat-syaratnya. Bisa juga karena sakit. 3 disebutkan di sini karena memang ini pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Ada pendapat yang kurang kuat dalam mazhab kita juga, boleh menjamak kalau tidak dibiasakan, apalagi dalam keadaan darurat, sibuk benar, pengantenan, apalagi yang penganten. Ada apa jauh ulun anak basuh muhalah karena ulun make up kan lagi, make up lagi. Ada apa cuma bayarnya 2 kali. Ngalih juga, makanya ketika pengantenan apalagi nang ibu-ibunya sibuk di dapur, awak maka bisa rigat segala macam, tukang dapur di dapur, tukang basuh piring lagi, maka jamak aja waktu itu daripada pian keuyuhan karena boleh kalau mau ulangi lagi jamak aja, tapi jangan dibiasakan setiap hari menjamak kan. Jadi jamak ini alternatif kalau memang kita sibuk jamak, tapi jangan dibiasakan dengan syarat jangan. Walaupun tidak disebutkan di sini sebab jamak berjalan jauh lebih 82 km karena hujan dan karena sakit tuh jadi disebutkan di sini di kitab ini. Emang ini pendapat yang paling kuat, tapi boleh menjamak dalam pendapat yang lain selama tidak dibiasakan dan dalam keadaan mendesak. Ya. Bibinian menyusui, anakan halus di rumah orang, di luar kota. Sibuk juga itu susah juga, maka menjamak boleh aja di situ sesekali, tapi jangan setiap hari gitu. Nah. Tapi kosor atau jamak tadi, kosor jelasnya lah yang mengkosor tadi, tidak boleh kita mengkosor itu apabila berniat lebih dari 3 hari berdiam. Dulunya hendak ke Banjar, cuma kayaknya sebulan Bang di sana. Maka ketika sampai di sana tidak ada lagi istilah kosor, harus sempurna karena ini sudah di sana dihitung, bukan dalam perjalanan. Kalau ini berniatnya tanpa niat, pokoknya aku hendak ke Banjar aja. Apabila kabuliknya itu boleh mengkosor. Cuma kalau berniat lebih dari 3 hari, 4 hari atau lebih, maka tidak boleh lagi mengkosor. Tapi kalau jamak, kalau pindah ngalih jamak aja. Cuma kalau kosor ya jangan. Karena akan kita bahas ini secara rinci karena di pertemuan akan datang insya Allah tentang jamak. Pertanyaan lagi juga sebelum masuk cara-caranya, mana afdolnya menjamak kah kada? Lebih afdal menjamak kah atau pisah? Lebih afdal menjamak, afdal sempurna daripada lebih baik tidak menjamak, karena ada ulama yang mengatakan jamak itu tidak boleh kecuali dalam 4 keadaan, kata Imam Abu Hanifah. Jadi kalau kosor tadi, kalau lebih 3 marhalah 123 km lebih maka lebih afdol dikosor. Kalau jamak dengan tidak, lebih baik tidak jamak. Kenapa? Karena ada ulama yang mengatakan tidak boleh jamak kecuali 4 hal di dalam haji, di Arafah. Jadi kalau naik haji di jamak aja itu di hari Arafah. Jamak zuhur dengan asar takdim, tapi takdim jangan di asar ngerjakannya, tapi di waktu zuhur kalau lagi di haji padang Arafah. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Dan ketika di Musdalifah boleh menjamak antara maghrib dan isya, tapi jamak takhir. Nah itu. Yang kedua, kalau dia ragu tentang bolehnya jamak, maka jamak itu baru boleh.
Dan apabila dia mendapati dirinya tidak suka menjamak, aku nih kayaknya kada nyaman menjamak nih, kayak kurang-kurang ini, maka ketika itu inya jamak. Nah, ada orang tuh kan kayaknya lagi santai-santai aja, kita kayaknya ndak enak kalau jamaknya, rasa ada yang aneh. Nah ketika itu inya harus menjamak. Apabila dia menjadi panutan bagi orang banyak, maka dia lebih bagus dia menjamak. Plus kalau dia dua marhalah, dia lebih bagus dia mengkosor kalau dia jadi panutan. Kenapa? Supaya orang itu tahu, oh ternyata agama kita tuh boleh menggini, oh caranya kayak ini. Kalau dia jadi panutan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita sambung minggu depan tentang jamaknya nih. Nah. Tapi yang jelas kosor itu udah selesai. Kemarin itu caranya mudah saja, dan kalau ada kesempatan berjalan jauh, pakai ilmu itu, dipakai. Kenapa? Untuk mengamalkan sebarangnya seumur hidup sekali. Ya, kenapa? Karena jadi hujah, karena tahu ilmu cuma kan pernah mengamalkan ya. Nah, itu karena diamalkan. Kita kitab baru nah malam hari ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Alhamdulillahil wahidil majidil jawadil wahhabir razaqil hannani mannan. Alladzi ba'asa Muhammadan khatimu anbiya'ihi wa birisalatihi ila jami'il insi wal jan. Bersyukur kepada Allah yang Maha Esa, yang Maha baik, Maha pemurah, Maha pemberi rezeki, Maha penyayang, yang telah mengutus Nabi Muhammad untuk penutup para nabi dengan risalahnya kepada semua manusia dan jin. Berarti jin itu kena juga syariat. Dia sama 5 waktu kayak kita, inya berzakat juga, inya puasa Ramadan juga, sama, kalau ada bedanya dengan kita. Kalau inya bernikah harus berakad juga, cuma inya dunianya seorang. Bolehkah jin nikah dengan manusia bang? Boleh aja. Namanya hakun. Karena kan aneh kalau nikah dengan jin. Tapi hukumnya secara asal hukumnya boleh. Yang mengutus Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi dengan risalahnya kepada seluruh manusia dan jin. Berarti Nabi Muhammad ini khatimul anbiya, tidak ada nabi setelah Nabi. Maka jangan diterima setiap ada ajaran yang mengaku ada nabi setelah Nabi Muhammad. Nanti Dajjal itu di akhir zaman ini akan mengaku menjadi nabi, bahkan ini mengaku menjadi Tuhan. Tapi kok orang banyak mengumpati? Iya, karena awalnya kada langsung mengaku Tuhan. Awalnya kayak orang biasa dulu, baik, bermasyarakat bagus, akhirnya orang ketujuh, ujung-ujungnya pintar masalah agama jadi ustadz, kemudian jadi tokoh tariqoh kah, atau jadi syekh besar kah, akhir-akhirnya wali min auliyaillahnya mengaku. Orang percaya karena ilmunya hebat, amalnya hebat. Ujung-ujungnya orang percaya, ujung-ujungnya mengaku nabi. Nah ketika mengaku nabi, orang yang punya ilmu tahu dah kada mungkin ini pasti salah ini. Maka hebatnya kayak apapun akan pisahinya. Tapi orang yang kada ada ilmunya, iman lemah, terumpat dengan Dajjal itu kan. Maka patokan kita harus dipegang kuat, Nabi Muhammad adalah nabi yang paling terakhir. Ya, ada juga nabi yang selain Nabi Muhammad, banyak dia ngaku-ngakunya aja. Ahmad Musaddiq, Lia Eden. Lia Eden itu parah lagi pian. Ngaku Jibril, mengaku titisan Jibril. Jujur. Dan pengikutnya setia. Dan inya membakar dirinya dan kada terbakar. Untuk melebur dosa, jadi bikinnya api ganal, masuknya loncat ke sana. Dan inya duluan yang memulai. Loncat ke sana. Orangnya awalnya soleh, tembahyang malam, kada ketinggalan. Cuma mungkin ilmu kurang. Nah inilah orang berilmu itu lebih baik daripada orang yang kada, sekalipun mungkin kulir-kulir aja yang berilmu nih. Jadi jangan belajar aja terus, karena beda antara orang yang belajar dengan kada. Ini Lia Eden. Nah,
Majreha Eden alahnya kan ngalih ya. Tangkap polisi, akhirnya polisi Indonesia ini kalau menangkap malaikat Nabi ditangkap, utusan malaikat ditangkap. Wa anzala alaihil furqan fihi hudal linnas, dan Allah Ta'ala menurunkan Quran kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk buat manusia. Jadi di Quran itu semuanya ada, cuma kita nih masalahnya membaca aja mungkin masih kita salah-salah juga, apalagi artinya tidak tahu, apalagi tafsirnya tidak tahu. Maka itulah PR kita ke depan. Kita kadang dituntut untuk harus bisa karena udah tua mungkin, yang penting belajar memang harus, cuma minimal anak lah jangan lagi. Anak sudah terlanjur kada bisa, cucu jangan lagi. Mumpung kita masih hidup maka dikasih tahu anak keturunan. Jangan sampai ya kita tidak bisa, anak lagi tidak bisa. Anak tidak bisa, cucu lagi tidak bisa, maka rugi sekali. Ya, harus tahu kalau Quran itu adalah petunjuk, berarti kalau belum bisa menjadikan Quran sebagai petunjuk, berarti kurang masih kita. Ya, kan Quran itu kan hudalin, kita membaca Quran itu hudalin nas, petunjuk buat. Tapi selama ini kita belum bisa menjadikan Quran sebagai petunjuk, belum bisa lagi. Nah, kalau belum bisa, maka carilah orang-orang yang bisa menjelaskan isi Al-Quran. Termasuk di antaranya Imam Haddad. Imam Haddad ini kan orang yang sangat alim. Kita baca kitabnya, mudah-mudahan ini termasuk kita mencari hidayah dalam Al-Quran. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelas bagi petunjuk dan pembeda dia. Wa syuri'a lahu wa li ummati, dan disyariatkan untuk dirinya, untuk Nabi dan untuk umatnya, ma'ausa bihi Nuhan wa Ibrahim wa Musa wa Isa, sesuatu yang diwasiatkan juga dengannya itu ini isi Al-Quran, petunjuk tadi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua sama, cuma syariatnya aja yang beda, caranya beda, cuma isinya sama. Intinya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, adanya Rasul, adanya malaikat, surga, neraka, itu sama dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa sampai zaman Nabi Muhammad, sama itu isinya. Tidak ada beda tentang tauhid, tidak ada yang beda. Jadi kalau ada yang mengatakan oh Tuhan itu beranak, oh misalnya berdewa ini, maka itu berarti ini telah tersesat dari ajaran aslinya. Karena ajaran aslinya sama dengan kita tauhidnya, cuma yang membedakan cara syariatnya, ibadahnya sesuai dengan perkembangan zaman masing-masing, ya. Beda, ya. Wa faddala dinahu ala sairil adyan, dan Allah Ta'ala mengunggulkan agamanya atas agama yang selainnya. Wa ja'alahu akrama khalqihi alaihi, Allah menjadikan sepaling mulia makhluknya atas Nabi Muhammad, paling mulia Nabi Muhammad. Malaikat Jibril itu malaikat tapi makomnya di bawah Nabi Muhammad. Jadi harus percaya Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang paling mulia, sekalipun malaikat di bawah Nabi Muhammad, ya. Wa ja'ala ummatahu khaira ummatin ukhrijat linnas, dan Allah menjadikan umatnya Nabi Muhammad itu sepaling bagusnya umat yang dikeluarkan untuk manusia. Artinya sepanjang perjalanan manusia, sepanjang peradaban manusia zaman Nabi Adam sampai akhir kiamat, memang yang terbaik adalah umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena bersandar kepada Nabi Muhammad. Umat Nabi Musa bersandar kepada umat Musa, umat Isa, umat Harun, umat Yahya, umat Zakaria, umat Daud, umat Sulaiman. Ini umat Muhammad bersandarnya. Nah, dengan orang yang mulia maka umat paling mulia. Itu gara-garanya kita nih mulia, jadi karena Nabi. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir, inya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan untuk melakukan kebaikan, minimal keluarganya dulu. Wa yanhauna 'anil munkar, dia mencegah daripada perbuatan mungkar, minimal keluarga, diri sendiri, keluarga, dan baru tetangga, baru orang lain. Wa yata'awanu 'alal birri wat taqwa, dan dia saling tolong menolong dalam perbuatan kebaikan dan takwa. Jadi ciri orang beriman tuh mau bertolong menolong dalam kebaikan. Nah, masjid sumbangan, mau beriuran dalam kebaikan.
jalan, kadang kita tidak bisa jalan ya licak, maka berurunan batu boleh. Itu ciri beriman tuh saling tolong menolong dalam kebaikan. Maka ciri iman orang tuh rusak, inya kada peduli dengan lingkungannya, ikam aku marah itu aja. Nah itu ciri orang tuh imannya rusak, berarti ada masalah. Wala yata'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan umat Nabi Muhammad itu terbaik kenapa? Karena mereka tidak saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Berarti tidak termasuk umat Nabi Muhammad kalau memang kerjaannya setiap hari mengadu domba orang. Takutnya bukan umat, makanya Nabi mengatakan banyak laisa minna, bukan golongan kami orang yang kadang menghormati orang tua, yang orang tua kadang sayang dengan yang kekanakan, bukan golongan kami orang yang menipu, bukan golongan kami, banyak Nabi menyebutkan. Wa yuqimuna shalah, dan mereka mendirikan salat, mendirikan bedalah mengerjakan dengan mendirikan. Ini beda. Kalimat dalam agama kita hampir-hampir dalam Quran tidak pernah di Quran tuh mengatakan kerjakan sholat, tapi yang ada dirikan sholat. Karena kalau mengerjakan sholat itu bisa aja anak kecil kan bisa aja umpat sembahyang sampai belengok-lengok kanan kiri berkesahan, bisa mengerjakan sholat tapi belum mendirikan sholat. Makanya yang dikatakan, makanya Quran tuh kada pernah salah memilih kata-katanya aqama yuqimu, mendirikan, artinya syaratnya harus terpenuhi, rukunnya harus terpenuhi, minimal itunya. Kadang ada yang membatalkan sholat itu minimal. Kalau hanya menggawi-gawi biasa aja, kan gini bisa, cuma mungkin tidak penuh syaratnya, rukunnya, itu mananya mendirikan sholat. Wa yutuna zakat, dan mereka menunaikan zakat. Tidak pernah Allah memisahkan antara sholat dengan zakat, selalu digandeng di Quran hampir rata-rata. Kenapa? Karena ini dua sholat itu untuk Allah Ta'ala, zakat itu memang fungsi besarnya diantaranya untuk manusia, untuk mengentaskan kemiskinan, itu zakat. Makanya artinya kada pernah lepas dari hablum minallah wa hablun minan nas. Soleh spiritual, soleh jiwa sosialnya, beagama-nya baik, lawan tetangga-nya baik. Itu maksudnya kenapa kada pernah dipisah. Nah, jadi zakat itu besar untuk manfaat buat sesama manusia, terutama yang beriman. Seandainya konsep zakat ini diperlakukan dengan baik, maka kada ada orang miskin sebenarnya. Makanya ulama tuh takjub ketika membahas masalah zakat. Seandainya semua yang sugih-sugih ini zakatnya bagus, aturannya bagus, maka kada ada yang miskin. Contohlah dalam keluarga besar ternyata ada nang sugih. Dalam keluarga besar kemungkinan kemiskinan tuh kada ada yang menyewa lagi keluarganya, karena ini sugih tiap tahun banyak zakatnya. Kan orang kalau banyak zakat tuh ada 1 M lah, berzakat 1 M, zakatnya aja ada 1 M. Ada kalau banyak masih di Samarinda nih orang 1 M berzakat 20 juta 50 juta, kalau 100 juta tuh mungkin masih banyak lah. Nah, cara zakat itu untuk mengentaskan kemiskinan. Memang dalam pembahasan ada yang mengatakan kada boleh 1 orang menerima, harus bagi, ada 50 orang miskin di kampungnya maka harus berbagi. Tapi kalau nang kaya itu kada tercapai cita-cita zakat itu untuk mengentaskan kemiskinan. Nah ini perlu sampaikan ini, karena kita ini kadang berzakat, keluar zakat bagikan 1 juta di sana, bagikan 1 juta di sana, bagikan. Akhirnya 50 juta ini seorang dapat satu semuanya. 1 juta ini buat 1 orang, 1 keluarga paling 2 hari habis. Bahkan sehari aja dapat zakat 1 juta aja, kita nukar TV ayo habis 1 juta. Akhirnya yang satu gitu juga anak sekolah, belum bayar PP, kasih 1 juta habis. Sebetulnya yang gitu juga anak nukar motor DP-nya kurang, tambahin habis 1 juta. Akhirnya 1 juta tuh paling habis. Akhirnya kada terangkat kemiskinannya tuh. Makanya lebih baik memang zakat itu, ulun pernah memang tepuh uang sampai dengan keluarga gara-gara itu aja. Kalau pian kada menurut ya ulun pian baik berikan ke Basnas saja, lebih aman ini daripada pian sembarangan bari. Yang sugih di bari juga, yang penting keluarga aja bari semuanya. Nah harusnya serahkan dengan nang paham, biar nang paham nang mengaturkan. Dan memang yang paling baik menurut ulun lah, yang ulun baca lah, bukan ulun Jepang, cuma ulun membaca yang terbaik memang kalau untuk sekarang ini
zakat itu bagaimana untuk menghilangkan kemiskinan, kada untuk sekedar sampai saja zakatnya. Ulun sudah mengeluarkan ya sampai kan gugur pang kewajiban, tapi kada terangkat kemiskinan. Contohnya misalnya yang lebih bagus itu ada nih orang berzakat satu keluarga sugih, punya kemanakan, punya dengsanak, memang kebetulan sidin belum bisi tanah, kemana-mana menyewa, dapat zakat 100 juta daripada pian bagi 5 baik tukarkan tanah yang halus-halus, 2 orang misalnya kada bertanah, nah aku berikan dengan tanah sekapling bagi 2 lah, udah. Karena berzakat lagi tahun depannya dapat 100 juta nih kan 50 kudu diambil duitnya, aku tukarkan rumah, aku bikinkan, akhirnya berumah ini bertanah iya berumah, akhirnya kada menyewa-nyewa lagi, itu menghilangkan kemiskinan. Daripada pian bagi rata jauh, baik bagi 1 orang atau 2 orang, atau lebih bagus lagi kata ulama dibikinkan gawian. Inya miskin, jangan diberi duit, kursuskan inya. Nah, ini duit lah zakat buat ikam, cuma jangan kemakan sembarangan. Ikam kalau bisa ikam pintarkan menjahit, ikam kursus untuk jahit, ikam tukar nang mahal-mahal itu. Atau misalnya ikam buka toko ini beri, nah itu akan hilang kemiskinannya. Kadang sekedar menikmati zakat tapi mengembangkan zakat itu kalau dipahami dengan baik, hilang semua orang miskin di antara kita. Nah, itu zakat. Karena ada masanya kita bahas zakat itu mungkin karena dipikih ini karena habis sembahyang, karena bahas zakat atau puasa karena tuh kalau kita bertarus. Apalagi umat Nabi Muhammad itu kenapa terbaik, wa yatawassauna ala sabri, mereka saling berwasiat dalam kesabaran. Sabarnya mana kan menyebut orang sabar sekali seorang yang kena mahamuk juga. Iya. Memang harus bersabar-sabar bernasehat itu. Kalau kadang memang ngalih sabar itu. Wa yujahiduna fi sabilillah, mereka berjuang di jalan Allah taala. Hari ini mungkin perang kada lagi. Ya, fisabilillah itu sudah mungkin sekarang ada lagi orang perang antara kafir dengan muslim, paling di Palestina aja. Wah ini perang itu banyak juga memerangi kebodohan, tuh jihad itu. Memerangi kebodohan orang nang banyak masih kada paham masalah wudu aja kada paham, nah itu jihad itu. Lah, pian berdiam di kampung mana, di kampung itu kada ada pian memang biasa belajar, cari yang paham suruh ke sana setiap minggu datangi lajari, itu jihad yang adanya. Yang dengan duitnya, yang berjabat dengan jabatannya, yang ilmu dengan ilmunya. Jadi kada dapang dakwah itu sagin ustad aja bah uyuh banar ustad mengkiai ya kada jalan juga munnya kada ada anunya. Jadi memang saling bahu membahu dalam dakwah itu, fisabilillah itu masuknya. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Min ahli zaigi wal khidlan, daripada orang-orang yang sesat dan orang-orang yang rugi. Jadi ciri umat Nabi Muhammad yang sempurna itunya kada takut dicela. Biar aja orang sekampungan sarik, misalnya sekampungannya tamat semua sembahyangnya, inya seorang memusuhi yang tamat sembahyang nih, mengajak dakwah, mengajak ini, sekalipun inya beda seorangan di gang, satu gang itu depannya orang kada lagi yang sembahyangnya tamat berdataan, inya dimusuhinya kada takut. Nah itu ciri umat Nabi Muhammad yang sempurna imannya, inya kuat pendirian dalam memegang agama. Dan di akhir zaman ini dikatakan Nabi, orang yang memegang agama itu bagaikan orang memegang bara api, artinya susah sekali ya. Fama yasuddu an sabilillahi wa yalumu alal qiyam biwajibi haqqillahi illal ladzina haqqat alaihimul kalimah minallahi bisyiqaqi wal khusrani wal hizyi wal hawan. Mereka tidak takut dicela oleh orang-orang yang sesat. Mereka juga tidak menghalang pada sesuatu yang menghalangi dari jalan Allah, dan mencela atas orang yang mendirikan hak-hak kewajiban haknya Allah Ta'ala, kecuali memang itu hak atas mereka untuk berbicara dari Allah Ta'ala bisyikok, dengan ke sikok ini menentang dan merugi dan hina dan hina ya. Jadi memang nangki itu caranya. Wala yatajarrada linasin ibadillahi wa dawati minallahi illal ladzina sabaqat lahum minallahil husna.
bis-sa'adati wal amani wal fawzi war ridwan. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menasihati hamba-hamba Allah, mengajak mereka kepada Allah, kecuali telah terdahulu bagi mereka daripada Allah kebaikan dengan kebaikan dan keamanan dan keberuntungan dan keridhaan. Artinya ketika orang itu mengajak orang untuk berbuat baik, ayo kita tulak sama-sama, ayo kita belajar sama-sama. Nah sebenarnya ketentuan itu sudah Allah catat di sana. Ini tinggal melaksanakan, namanya takdir kebaikan. Ini akan diberi pahala di situ. Walaupun Allah Taala sudah mencatat ini dari dulu. Ini jadi ketika ini berhasil mengajak orang, jangan jawab bangga, aku nih hebat mana berdakwah, banyak mana jamaah, aku nih membawa kawan, pokoknya setiap kawan yang aku bawa hakun terus. Jangan jauh merasa bangga, kenapa? Karena orang ini udah ada hidayah, memang ditakdirkan. Cuma kita saja menjadi jalannya. Ulaika warasatun nabiyina wa imatil muttaqin. Mereka yang mengajak orang untuk berbuat baik, menuju kebahagiaan, keamanan, keberuntungan, keridhaan Allah Ta'ala. Itulah pewaris para nabi dan para imam-imam yang takwa, ya. Wa khairatun rabbil, dan kebaikan Allah Ta'ala, dan orang pilihannya Allah Ta'ala. Artinya memang gawian nabi itu kan gawiannya itu, manusia terbaik adalah para nabi. Jadi ketika kita mengikut para nabi, mengajak orang kebaikan, maka umat yang terbaik itu pewaris para nabi. Jadi ini sekali lagi bukan hanya tugas kiai untuk mengajak orang itu, tapi semua kita berdakwah dengan kapasitas masing-masing. Yang seorang ibu rumah tangga, makanya mendidik anaknya. Karena kalau ibu rumah tangganya kada baik, maka anaknya ikut kada baik. Maka kalau setiap ibu rumah tangga kada baik, maka sekampungan kada baik, gara-gara mamanya kada baik. Makanya peran ibu itu besar. Nah, berdakwah juga ibu itu dengan anaknya. Yang suami nang gitu juga, nang guru nang gitu juga, sekolahan minimal jadi contoh buat murid-murid di sekolahan gitu. Semuanya pedagang yang baik, pembisnis yang baik, pejabat yang kada mau korupsi, bertahan kuat dengan prinsip. Itu semua menjadi contoh, dan akhirnya kena semua menjadi ikutan. Itu dakwah semua narannya. Dan lain apapun profesinya sama. Ya. Minal mu'minin ar-rasikhina fil ilm, daripada kalangan orang beriman yang memang kuat dalam keilmuan. Ya. Sedikit lagi. Al-mutahaqqaquna bihaqa'iqil imani wal itqani wal ihsan, dan mereka lah orang yang benar-benar nahab, benar-benar mantap keimanan dan keyakinan dan kebaikannya. Al-waqifuna ala asrarillahi fi mulkihi wa malakutihi min tariqil kashfi wal ayan. Dan mereka lah orang yang akan berdiri, orang yang akan mendapatkan berdiri atas segala rahasia Allah di dalam kerajaannya, dalam kepemilikannya dan dalam kerajaannya. Min tariqil kashfi, daripada jalan kasyaf dan ayan. Ya, terbuka mata hatinya. Jadi ketika mengamalkan semua ini, maka terbukalah mata hatinya, maka orang akan melihat hakikat di balik semua yang zahir. Ini bisa tuh melihat tuh kada sepandang lihatan zahir aja. Kenapa ada kejadian ini? Ini bisa membulikkan tuh nah. Membulikkan. Ada orang tuh kan kada bisa membulikkan kejadian kematian misalnya, kemalingan. Akhirnya mahamuk terus kada redo. Ini kada bisa membulikkan. Kalau Allah Ta'ala menghendaki hilang. Cuma tetap laporkan ke polisi. Jangan juga berpasrah-pasrah juga. Ini syariat jalan. Akan nampak yang salah-salah, yang bujur-bujur di matanya, kadang mudah tertipunya. Asal tadi digawi semuanya yang dikatakan ciri-ciri umat Nabi Muhammad tadi. Wa mafazu bihadhil manakib, dan tidaklah beruntung dengan ini karakter, dengan ini sifat-sifat. Wala wasalu ila hadhil maratib, dan tidak akan sampai kepada ini pencapaian illa bihusni iktifaihim, kecuali dengan bagusnya mereka mengikuti dan sempurnanya ikutan mereka li imamil a'immatil ladzi, dengan imamnya para imam. Siapa? Yang Allah mengutus dia kepada sekalian alam, yaitu hamba Allah, rasulnya, kekasihnya, kecintaannya, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi fi kulli hinin wa awan.
salatan wa salaman daimani bidawamillahil mulkid diyan. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan manfaat yang sedikit ini kita sambung lagi karena minggu depan, panjang umur, sehat afiat dalam ketaatan, mati beriman kita barataan. Allah sugihkan hati kita, ilmu kita, harta kita, manfaat dunia akhirat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli ma nawa bi salafus salih biniyatul qabul wa tamami kulli sul wa mawila hadratin nabi Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ahlil ilmi wal amal wa ja'alna min ibadikas shalihin. Ya Fattah ya Alim iftah alaina futuh wal munuh wa rusuh bil ilmi wal yakin wa anta khairul fatihin. Allahumma astur uyuba muallimina wa la tudhib barakata ulumihim anna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ampun maaf kelawasan malam ini. Karena kita berburdah tadi.